Rekan-rekan semua, mari kita kenali peran teknologi pendidikan dari aktivitas riset atau study. Nah, kita akan mulai dari tahun 2001. Dalam kegiatan tersebut banyak sekali mengenai sebuah penelitian-penelitian tentang kognitif, sosiologi, media, dan lain sebagainya. Namun, sudah mulai mengenal hard technologies. Di mana hard technologies ini ada media yang sering-sering kita sebut ya, mulai televisi, mulai emerging, dan sebagainya. Nah, yang menarik memang sudah mulai dalam konstruk distance education. Di sini memang kurang begitu terkenal karena era dulu masih, kalau kita menyebutnya masih sangat luring ya. Distance education masih belum berkembang. Namun visual literasi dan sebagainya sebagai soft technologies itu sangat-sangat dikuatkan gitu loh. Mulai ITS, Intelligent Tutoring System, Past and Present and Future dan sebagainya mulai dikembangkan, dan ini mengarah pada artificial intelligence dan seterusnya, adaptive, instructional system, dan semuanya berkembang dengan baik. Kalau kita melihat di sinilah visual, teks, auditory, multiple channel communication ini menjadi barometer, yaitu foundation of multimedia. Dari kegiatan ini kita bisa memetakan bahwasanya terlihat betul bahwasanya ini merupakan kawasan kita dahulu. Berkembang pada penelitian berikutnya juga hampir sama gitu ya. Pada tahun 2004, Handbook of Research on Educational Communication and Technology itu telah mengembangkan satu part Theoretical Foundation for Educational Communication and Technology. Jadi mengungkapkan teori-teori tentang Beoviris, tentang sistem inquiry dan sebagainya, dan ini dikembangkan betul, namun masih terbayang-bayang masa 2001, yaitu masih berpikir tentang hard technologies dan soft technologies. Nah, tapi itu bukan menjadi permasalahan ya. Maka sudah mulai dikenal dengan game di soft. Ini tahun 2004, game and simulation itu sudah mulai dikenal. Nah, ada micro words dan sebagainya, semuanya mulai berubah menjadi lebih mikro. Pada perkembangan yang ketiga, tahun 2008, jelas sudah agak mengakar ke sebuah tahapan di mana peran sudah mengenal strategi, teknik, model, design and development, kemudian metodologi yang ke depan, isunya bagaimana dan sebagainya, ini mulai dikenal. Jadi sudah tidak memikirkan lagi atau sudah mulai ditinggalkan hard dan soft, atau yang kita sebut hardware, software sudah include dalam teknologi, sudah include dalam model, sudah include dalam desain dan development. Perkembangannya cukup signifikan di tahun 2008. Ini menggambarkan bahwa riset yang atau peran teknologi pendidikan mulai berubah. Nah, pada evolusi berikutnya ini sungguh luar biasa. Ini tahun 2014. Revolusinya sangat nyata sekali. Ada perubahan-perubahan signifikan. Yaitu pengakuan terhadap adanya bridging antara learning theory dan teknologi yang enhance environment. Jadi mulai ada dikenal lingkungan belajar, karena orang belajar tidak kita drive, tetapi orang belajar pada prinsipnya berada dalam lingkungan belajar. Mulai situlah terjadi perubahan. Metodenya mulai berubah, metode-metodenya sudah berubah jauh. Maka hal ini
agak kembali ke era tahun 2004 gitu ya, era tahun 2004. Namun dalam riset-risetnya ini dikenal dengan nama strategi and model menjadi satu, design, planning, and implementation-nya sudah jelas, sudah mengarah kepada peran-peran implementasi, praktis ya, tidak hanya study tapi sudah mengarah ke praktis. Dan kemudian ada beberapa yang menjadi titik balik yaitu emerging technologies. Sudah mulai mengintip teknologi-teknologi yang akan berkembang. Ternyata smart toys, smart yang muncul yaitu yang ini adalah smart toy based learning, artinya ini adalah satu kemunculan yang baru dan diakuinya augmented reality dalam pembelajaran itu menjadi luar biasa dan web menjadi tumpuan utama. Hal inilah mengatakan bahwa emerging technologies itu merupakan tumpuan dari aplikasi peran teknologi pendidikan di tahun 2014. Rekan-rekan, konstruk ini sangat luar biasa. Jika kita melihat ya, dalam ini ada tokoh-tokohnya dan kemudian ini dikembangkan memang betul-betul untuk kebutuhan itu gitu ya. Peran teknologi pendidikan jelas menjadi peran yang sangat signifikan. Lebih jelasnya lagi adalah ini berada di ICT. Inilah yang mengungkapkan bahwa riset on ICT, learning and interaction itu muncul di tahun 14. Jadi semuanya berbasis ICT. Rekan-rekan, perkembangan itu sudah mencolok sekali peran-perannya. Sehingga teman-teman bisa menganalogikan perkembangan ini bukan berasal dari perkembangan yang memang didrive, tetapi memang perkembangan itu murni dari perkembangan sosial masyarakat. Teman-teman, itulah sekelumit tentang peran teknologi pendidikan yang berevolusi mulai tahun 2001 hingga berevolusi pada tahun 2014. Perlu disimak bahwasanya tetap dalam hal ini adalah memang untuk memfasilitasi belajar dan juga ingin meningkatkan performansi pembelajar. Mungkin teman-teman perlu menggali lebih jauh tentang definisi teknologi pendidikan agar nanti lebih komprehensif dengan apa yang dilakukan di format study, tetapi mungkin lebih ke praktis. Silahkan mungkin teman-teman bisa memberikan sumbang saran ataupun rekan-rekan bisa menunjukkan hal-hal yang terbaru mungkin di era sekarang. Tentunya hal ini merupakan perkembangan yang sangat baik dan sangat positif untuk perkembangan peran teknologi pendidikan.